Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa syara'a as-sawma li asrarihi bihikmatihi wa'ada man a'ta wa'ada man ata'ahu bijannatihi wa tawa'ada man 'asahu bi'uqubatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi sultanihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta yaumil qiyamah. Amma ba'd, فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwati fillah, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, tiada kata yang mampu menggambarkan betapa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang paling indah ini, di tempat yang terindah ini, di bulan terindah ini, dalam kondisi terindah ini, melainkan ucapan dan ungkapan terindah, yaitu syukur alhamdulillah. Tiada kata salawat yang mampu mewakili kerinduan kita kepada sang qudwah hasanah, sang pemimpin, sang panutan, sang idola Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiada kata wasiat dan nasihat yang lebih indah kita sampaikan dan kita ucapkan melainkan kata wasiat taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap waktu, setiap hari, sebelum Allah menyebut sifat-sifatnya dan asma'nya yang lain, yang pertama kali Allah sebut sifatnya adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sifat inilah yang Allah sebut pertama di dalam Al-Quranul Karim sebelum sifat-sifat yang lainnya. Apa makna dari sifat ini? Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari satu akar kata, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya adalah kasih sayang. Akan tetapi untuk mengartikan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tentu berbeda. Oleh karena itu, kenapa Allah membedakan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Para ahli tafsir mengartikan Ar-Rahman adalah kasih sayangnya Allah yang berlaku untuk seluruh umat yang ada di muka bumi, baik umat itu beriman ataupun tidak beriman kepada Allah, baik umat itu taat atau umat itu maksiat, semuanya merasakan kasih sayangnya Allah.
Kasih sayang Allah dalam sifat Ar-Rahman ini hanya berlaku selama hidup di dunia saja. Orang yang bekerja keras, dia akan mendapatkan untung dan hasilnya. Ini adalah Ar-Rahman. Orang yang menjemur pakaian di bawah terik matahari, maka pakaiannya akan kering. Ini adalah sifat Ar-Rahman. Allah tidak membeda-bedakan. Orang yang rajin olahraga akan mendapatkan kesehatan tubuhnya. Ini sifat Ar-Rahman. Semua hamba Allah, semua orang di muka bumi, apapun agamanya, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah, hukum ini berlaku. Akan tetapi apa yang membedakan antara umat muslim mukmin dengan yang lainnya, yaitu sifat Ar-Rahim. Maka kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini tidak bisa dipisah. Allah tidak memisah dua sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Yang membedakan adalah sifat Allah yang berbentuk Ar-Rahim, yang mana ulama tafsir mengartikan Ar-Rahim adalah rahmatullahi allati wasi'at li'ibadatihi fil akhirah. Adalah sifat kasih sayang Allah takhussu li'ibadihil mu'minin, yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah saja di hari kiamat atau di yaumil akhirah, di hari akhirat nanti. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendapatkan sifat yang Allah sebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Oleh karena itu kalau kita mencari dalam Quran, berapa kali Allah sebutkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Banyak sekali. Belum lagi Allah sebutkan sifat Tawwabur Rahim. Allah maha memberi taubat kepada hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita wajib bersyukur punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Kita di hadapan makhluk yang lain terlihat baik, terlihat berwibawa, terlihat orang yang baik. Padahal Bapak hadirin yang dirahmati Allah, baiknya kita di depan hamba-hambanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib yang ada pada diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib. Kita semuanya punya aib masing-masing, tapi Allah yang maha baik menutup aib kita di hadapan orang lain. Itulah mengapa kita terlihat baik di depan orang. Maka bersyukur kita. Kalau Allah buka saja aib kita masing-masing, maka tak ada lagi kita saling tegur sapa, saling berbuat baik, saling husnudzon. Maka kita ada kesempatan dengan baiknya Allah luar biasa ini, dan khususnya di bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan Ramadan, kita berpeluang untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengucapkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah melabeli beliau dirinya sebagai rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah yang telah melabeli dirinya dengan kata rahmah. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Siapa yang melakukan sayyi'ah, dosa, kemudian setelah itu man amila minkum su'an bijahalah, siapa yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat karena sebab jahalah. Jahalah ini artinya ketidaktahuan. Summa taba min ba'dihi, kemudian dia taubat, wa aslaha, dan memperbaiki amalnya,
Apa janji Allah? Fa innahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Bahkan di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang pada jiwaku padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian manusia umat Islam ini tidak pernah melakukan dosa, maka Allah akan ganti dengan umat lainnya yang berdosa. Kenapa? Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Hadis rawahu Muslim. Karena dengan berdosa itu kita beristighfar, meminta pertolongan, meminta ampunan dari Allah, dan Allah akan mengampuni. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini tidak dijamin, tidak ada yang dijamin dari dosa dan kesalahan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala senang dan suka kalau ada orang berbuat salah, dia meminta, mengetok pintu rahmat Allah. Ketika kita tidak beristighfar, tidak meminta kepada Allah, artinya kita mengaku dirinya kita sudah bersih. Secara tidak langsung kita menempatkan diri kita ini ada maksum. Padahal Allah senang kalau ada hamba yang merengek, mengetuk pintu rahmatnya, memohon rahmat kasih sayangnya kepada Allah. Allah sayang kepada orang-orang yang mengetuk pintu rahmatnya, mengakui kesalahannya, bersimpuh, menangis di tengah malam kesendiriannya, daripada orang yang berbuat baik kemudian berlaku sombong di atas muka bumi. Maka dalam hadis ini sangat jelas, kalau umat Nabi Muhammad tidak pernah berdosa, artinya tidak berdosa, artinya tidak mau mengakui dosanya, tidak mau istighfar, maka Allah akan mengganti dengan kaum lainnya yang mau beristighfar meskipun dia melakukan salah. Dari sini kita fahami bahwa lebih baik ada kesalahan yang pernah dilakukan kemudian dia beristighfar dan taubat kepada Allah, daripada melakukan kebaikan tapi berlaku sombong dan merasa kebaikannya itu akan dikenang terus. Oleh karena itu ibadallah, di bulan Ramadan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu rahmatnya. Allah membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Sedangkan rugi sekali kalau kita melewatkan bulan yang penuh dengan ampunan, dengan taubatan nasuha, dengan taubat kita. Karena pasti setiap kita punya masa lalu, punya noda hitam di dalam diri kita, tapi Allah masih menutupi aib kita di depan hamba-hambanya. Inilah maha baiknya Allah kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan ciri orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari dosa, bukan. Ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang mampu dan mau untuk ingat Allah setelah ia melakukan dosa itu dan memperbaiki. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 135? Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila telah melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, dzakarullaha, dia ingat Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa hanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, selama dia tidak terus menerus. Maka ini adalah ciri-ciri taubat yang nasuha,
ketika kita sudah selesai, kita sudah minta ampun kepada Allah, dan kita tidak mengulang-ulang lagi pekerjaan itu. Ini ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat yang belum diterima, artinya kita masih kembali terjerumus dalam dosa yang sama berulang-ulang. Apa ciri taubat kita diterima Allah? Kita tidak kembali lagi di dalam dosa yang sama untuk kedua kalinya. Ini ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan maghfirah Allah adalah dengan cara banyak berdoa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, ibadah yang utama tidak hanya puasa, tidak hanya sholat, tidak hanya qiyam, tapi juga berdoa. Berdoa ini adalah ibadah yang besar di bulan Ramadan. Oleh sebab itu dalam rangkaian ayat-ayat puasa, Allah sisipkan di situ ayat tentang doa khusus. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya pasti mengijabah doa-doa hambaku yang berdoa. Maka syaratnya dua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaknya hambaku itu ketika ada panggilan, dia merespon panggilan itu. Wal yu'minu bi, yang kedua dia beriman kepadaku. La'allakum tarsyudun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Pernahkah kita berpikir dalam hati kita, dalam pikiran kita, betapa banyak doa yang kita panjatkan, tapi buktinya belum semuanya dikabulkan oleh Allah? Adakah pikiran semacam itu, ibadallah? Kalau ada pikiran semacam itu, artinya kita meragukan janji Allah, meragukan Allah. Padahal Allah dalam Quran mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya. Maka buang prasangka buruk itu, karena Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau prasangka kita begitu demikian, maka Allah pun akan memberikan sesuai prasangka kita. Padahal kita tahu di dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin da'a bida'watin, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa, satu doa pun, laisa fiha ismun, yang mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar, walaisa wala qati'atu rahmin, dan tidak memutus tali silaturahim orang ini yang berdoa ini. Fa'atallahu ihda salasin, maka Allah akan kabulkan doa-doanya satu di antara tiga pilihan. Ini yang banyak kita tidak sadar. Doa yang kita panjatkan tiap hari, Allah akan ijabah dalam bentuk satu di antara tiga bentuk. Yang pertama apa? Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan kabulkan doa itu secara kontan di dunia ini. Orang meminta anak, Allah beri anak. Allah minta rizki yang halal barokah, Allah beri rizki dia di dunia. Orang meminta umur yang panjang, Allah beri umur yang panjang. Itu namanya doa yang diijabah cash, kontan di dunia. Tapi ada bentuk yang kedua, imma ayyudakhira lahu fil akhirah, atau ijabah doa kita Allah simpan dulu, nanti Allah akan berikan di akhirat. Dan ijabah doa kita itu di akhirat jauh lebih indah, lebih baik daripada apa yang Allah sudah berikan di dunia. Maka banyak kalangan salafus saleh, para sahabat, mereka lebih suka doanya diijabah di akhirat, karena balasannya lebih hebat daripada apa yang telah diberikan di dunia ini. Yang ketiga, doa-doa yang kita panjatkan, imma
ayyuhadzirallahu min su'in mithlah. Doa yang kita panjatkan Allah akan berikan dalam bentuk Allah hindarkan kita dari musibah, Allah hindarkan kita dari mara bahaya, malapetaka. Jadi bisa jadi kita masih sehat hari ini, kita tidak terkena musibah, anak kita, istri kita tidak kena musibah. Karena apa? Berkat doa-doa yang kita minta kepada Allah. Apapun doa itu, Allah konversi dengan cara Allah hindarkan kita dari mara petaka, dari musibah. Maka ini yang banyak kita tidak sadari. Seakan-akan doa yang kita panjatkan minta di semuanya diberikan kontan di dunia. Tidak. Allah akan berikan dalam bentuk 3 hal ini. Ada yang Allah berikan kontan di dunia, Allah yang simpan untuk di akhirat, dan ada di antara sebagian doa kita untuk memalingkan dari musibah yang mungkin Allah takdirkan kepada kita. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa kita mampu merubah takdir itu sendiri. Maka di bulan yang penuh dengan barokah ini, khatib mengajak, mari kita banyak berdoa, banyak meminta ampun kepada Allah. Maka ketika istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku berada di hari di mana Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan?" Maka Rasulullah arahannya bukan untuk melakukan ini dan itu. Arahan Rasulullah ketika Lailatul Qadar apa? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah nyuruh untuk banyak berdoa, doa ini khususnya, dan doa-doa yang lain. Karena saat Lailatul Qadar Allah melipat gandakan sampai 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Tidak hanya ibadah, tapi doa-doa juga. Nah, di dalam ayat Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu ada yang menarik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kata biizni rabbihim min kulli amr, sebagian ulama tafsir mengartikan pada malam Lailatul Qadar Allah meriset ulang nasib kita yang telah ditulis. Maka ada ulama yang mengatakan, saya ketika Lailatul Qadar lebih suka berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena saat itu adalah malam yang sangat menentukan kita. Karena Allah meriset ulang. Ada sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, artinya malam Lailatul Qadar tidak hanya dilipat gandakannya ibadah kita, tapi juga malam di mana Allah melipat gandakan doa-doa kita, permintaan kita, istighfar kita. Maka kata-kata Allahumma innaka afuwun ini sangat indah. Karena afuwun tidak hanya dosa kita kepada Allah, tapi juga kesalahan kita kepada manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menutupi aib kita. Allah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.